Karena di sholat subuh, malaikat yang sudah bertugas dari asar kemarin, itu akan naik melapor kepada Allah, dan yang akan berjaga dari subuh itu sampai asar, itu baru datang. Dan bersamaan, mereka datang bertepatan di waktu sholat. Ya, maka dia lepas dari naungan Allah, dan dia kalau tidak sholat asar, meninggalkannya, maka hancur seluruh amal yang pernah dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk teman-teman sekalian kelanjutannya, ya, yaitu bab atau pasal ya, bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya di hadis nomor 117 dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون." Malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik di waktu asar itu. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal dia, Allah, lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu atau dalam bab ini cuma satu buah hadis yang diangkat dan kita insya Allah akan coba hubungkan dengan beberapa hadis dalam syarahnya. Kita akan coba seperti biasa membedah dulu hadis ini dan coba mengambil mutiara-mutiaranya. Semoga Allah berkahi insya Allah. Potongan pertama hadis adalah yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Berarti ini menunjukkan tentang adanya iman kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diciptakan dari cahaya. Jin dari api dan manusia dari tanah. Mereka adalah makhluk Allah yang suci. Mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak bermaksiat sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. La ya'sunallah, a'udzu minasyaitonir, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Potongan ayat tentunya ini, saya ambil langsung saksi bahasannya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, yang selalu patuh. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Ada di antara malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku. Dan mereka semua bertasbih. Mereka semua bertasbih. Ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita beriman tentang keberadaan malaikat. Dan teman-teman bisa membaca di ayat-ayat pertama dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Ya. Sedikit kita ingatkan ini, silakan dibuka teman-teman sekalian. Surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kita akan baca ayat-ayat pertamanya ya. Kembali mengingatkan lagi tentang masalah malaikat. 77 Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi mereka punya tugas macam-macam. Membawa kebaikan, membawa berita gembira. Ya. Dan membawa kebaikan di sini adalah semua rezeki. Mereka membagikan juga bisa bermakna itu. Yang kedua, fal 'asifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Ya.
Jadi mereka memang Allah berikan sayap sehingga mereka terbang, dan Allah gambarkan itu sangat kencang. Yang ketiga, wan nashirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Ya. Jadi di ayat kedua ini, fal asifati asfa, ini tadi ada hubungannya dengan bahasan kita juga ya, bagaimana malaikat itu silih berganti. Yang berjaga sampai asar itu naik ke langit dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang datang sebelum mereka ganti giliran, ketemu di waktu itu. Yang datang pas waktu asar, orang-orang lagi pada sholat, ya. Kemudian yang berjaga sampai asar dari malamnya itu akan naik ke langit melapor. Dan ini datang. Nanti ketemu lagi mereka di waktu sholat subuh, jadi subuh sama asar ini. Ya. Dari subuh sampai asar, kemudian asar sampai subuh lagi. Ya. Yang satu datang melihat, menjaga, kemudian yang satu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan untuk melaporkan itu dengan sangat cepat karena mereka bisa terbang. Kemudian ayat 4-nya fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi artinya tidak bisa orang menipu malaikat. Anda bisa menipu manusia, bisa wajahnya senyum tapi hatinya gerutu misalnya, atau dia kelihatannya baik tapi ternyata dalam hatinya ada niat untuk melakukan satu keburukan atau kriminal atau kejahatan, maka malaikat tahu itu. Ayat 5-nya fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang membawa wahyu. Ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke ayat atau surah 79. Surah An-Nazi'at. Di ayat-ayat pertamanya berbicara tentang malaikat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini tentu dalam surah Al-Anfal disebutkan tentang orang-orang kafir ya, yang dicabut dengan keras oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, wan nashitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut orang-orang beriman. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam Al-Quran ya. Kalau orang beriman akan meninggal dunia, maka para malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai orang-orang, hai jiwa orang-orang beriman, ya, jiwa yang tenang dengan keimanan, pulanglah kepada Tuhanmu, ya, yang dengan keridhaan atau diridhai dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang ayat 3-nya kita kembali tadi ke An-Nazi'at was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah ini tadi masuk dalamnya hadis ini juga bahasan kita. Naik turun ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menandakan itu ada isbat kalau Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit sana, ya. Kemudian yang keempat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Lalu yang kelima, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, jadi apapun sifatnya yang di dunia ini, maka para malaikat yang mengaturnya. Pergantian siang malam, itu tentu sesuai dengan perintah sang pencipta Allah. Kemudian populasi manusia, populasi jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Semua itu. Jadi potongan pertama adalah adanya iman kepada malaikat. Kemudian bagaimana mereka bergilir dalam mengawasi manusia. Ya, mereka bertugas mengawasi manusia. Ini salah satu ya, tugas yang Allah SWT bebankan kepada para malaikat. Mereka, walaupun Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu mengerjakan apapun yang Allah inginkan, tapi Allah menciptakan makhluknya untuk diperintahkan mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian mereka ini yang mengawasi manusia. Potongan keduanya di sini dikatakan wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat yang menjaga ini saling bergiliran, mereka bertemu tepatnya di sholat subuh dan sholat asar. Makanya penulis ini keutamaan sholat subuh dan asar.
Karena di sholat subuh, malaikat yang sudah bertugas dari asar kemarin, itu akan naik melapor kepada Allah, dan yang akan berjaga dari subuh itu sampai asar, itu baru datang. Dan bersamaan, mereka datang bertepatan di waktu sholat. Di waktu sholat, ya. Sehingga malaikat yang naik ke langit, melapor, Allah tanya, lagi apa hambaku? Maka mereka bilang lagi sholat. Kami meninggalkan mereka lagi sholat. Dan pada saat asar dia datang, malaikat yang ini mau pergi lagi, juga melaporkan hal yang sama. Nah di sini teman-teman sekalian, potongan kedua dari hadis dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar, berarti kedua sholat ini punya keutamaan khusus. Nanti kita akan bacakan insya Allah keutamaannya. Ya. Dan ulama menitik beratkan dari 5 waktu sholat, tentu dia khilaf antara ulama, banyak sekali pendapatnya, tapi yang saya pernah baca, ya, sholat yang 5 ini yang paling afdal adalah sholat asar, diambil daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu ala sholawati was sholatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, ya, dan sholat pertengahan. Nah, sholat pertengahan, sholatul usta ini banyak pendapat di antara ulama. Tapi yang saya pegangi adalah itu pertengahan antara sholat yang pagi, subuh sama duhur, pertengahan antara sholat yang malam, maghrib dan isya, maka dia adalah asar. Juga ada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan di sini sholat asar. Siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seakan-akan dia punya dunia dan hilang semua dari dia. Ya, karena memang luar biasa keutamaan sholat asar itu. Kemudian datang setelahnya subuh dengan isya. Nanti kita singgung insya Allah keutamaan-keutamaan 2 sholat ini. Lalu kemudian datang duhur sama maghrib. Walaupun duhur sama maghrib, ya, di sini berada di posisi yang ketiga, tetapi tetap saja dia sholat wajib dan dia juga punya keutamaan khusus. Tapi di sini disebutkan subuh dan asar ini memang Allah SWT tentukan waktunya agar malaikat saling bergiliran. Kemudian selanjutnya potongan ketiga, kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik. Jadi yang mulai dari asar sampai subuh, dia ngawasin sholat asar, dia ngawasin sholat maghrib, ngawasin isya, ngawasin subuh. 4 sholat tuh. Akan naik. Nanti digantikan oleh malaikat lain, dia hadir subuh, duhur, asar. Pertanyaan sekarang, kenapa malaikat malam yang disebutkan di sini? Karena malaikat malam mengawasi 4 waktu sholat. Asar, dia datang, maghrib, isya, kemudian subuh. Baru dia naik melapor. Kalau yang datang subuh, dia hanya mengawasi 3 waktu sholat. Subuh, duhur, dan asar. Asar diganti lagi dia, kan gitu. Seperti itulah. Makanya di sini dikatakan kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian, jadi dia mengawasi dari asar sampai subuh, dan bukan cuma sholat saja, tapi seluruh amalan dia yang dia lakukan dari kebaikan dan keburukan akan diawasi dan dicatat. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Jadi sampai di sini tentunya potongan yang ketiga ya. Jadi potongan pertama malaikat malam dan malaikat siang iman kepada malaikat dan mereka bergiliran. Potongan kedua mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Ini keutamaan yang kedua. Tentang keutamaan sholat ini akan kita sebutkan insya Allah. Potongan yang ketiga kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian ya, naik. Ini potongan ketiga. Ya. Artinya mereka akan naik ke langit. Dan ini menandakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Itulah sebabnya pernah ada seorang laki-laki atau seorang di Madinah lewat di hadapan Nabi SAW. Dan bersamanya ada seorang budak. Lalu Nabi SAW mengatakan berhenti sebentar. Saya ingin tanya budak ini. Maka majikannya mengatakan silakan tuannya. Lalu kata Nabi SAW, di mana Allah? Pertanyaan itu. Maka wanita tersebut mengatakan di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata wanita tersebut, Anda adalah utusannya. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia adalah orang yang beriman.
Makanya kita juga kalau berdoa, angkat tangan ke langit. Nabi SAW seringkali menunjuk ke langit pada saat berdoa. Angkat tangan ke langit. Bahkan kata Nabi SAW, Allah ya, memiliki sifat pemalu. Ini sifat mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak sama dengan makhluknya. Dan dia malu kalau hambanya mengangkat tangannya ke langit, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini potongan ketiga. Potongan yang keempat, Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu tentang mereka. Ini potongan keempatnya ya. Ini ada isbat sifat kalam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Penentuan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bilang Al-Quran bukan makhluk. Dan dia adalah kalamullah. Perkataan Allah. Karena kalau kita katakan makhluk, ya, sebagaimana yang lainnya makhluk, misalnya manusia, jin, dan segala macam, maka berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Karena itu perkataan Allah SWT. Kalamullah. Ya. Nah kita mengimani sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan itu. Kalau Al-Quran gairu makhluk. Kalamullah gairu makhluk. Perkataan Allah yang bukan makhluk. Gitu ya. Dan Allah berbicara sesuai dengan kemahabesarannya, kemahasempurnaannya, dan kita mengimani apa adanya. Makanya kan juga tentang Nabi Musa alaihissalam, ini pernah kita singgung di beberapa hadis yang lalu ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima." Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Lalu di sini ada pelajaran penting, dikatakan bertanya kepada mereka dan langsung dijawab setelah itu ya. Karena kalau tidak ada jawaban ini mungkin manusia akan bisa menyangka, oh berarti Allah ada yang tidak diketahui. Lalu dikatakan, padahal dia lebih mengetahui tentang mereka. Maksudnya mengetahui tentang hamba-hamba yang di bumi dan juga para malaikat ini. Apa yang dikerjakan Allah tahu semua. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu mengerjakan apapun dan mengetahui segala sesuatunya. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu tapi Allah jadikan sunnatullah, peraturan. Pertanyaan itu adalah bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Pada saat kalian datang melapor di aku ini di waktu subuh, melapor, bagaimana kalian tinggalkan tuh? Dari asar kemarin, asar, maghrib, isya, subuh. Maka mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami datang, pada saat datang, kemarin kan dia tugas tuh malaikat ini. Asar, maghrib, isya, subuh. Nah kan sebelumnya dia datang di waktu asar hari kemarin tuh. Maka mereka melaporkan. Pada saat kami datang di waktu asar mereka lagi sholat. Pada saat kami pergi pun di waktu subuh tinggalkan mereka, mereka lagi sholat. Makanya keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Karena itu yang menjadi fokus laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah. Dan ini teman-teman juga menandakan ada keutamaan khusus ya bagi orang yang sholat di awal waktu. Dan cukup banyak hadis yang membicarakan tentang masalah awal waktu. Baik, kita lengkapkan bahasan kita di bab ini teman-teman sekalian dengan saya coba bacakan beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, disusun sebenarnya oleh Imam Nawawi. Hadis ini sudah ada di dalam bab keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya itu di bab nomor 188 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan nomor hadisnya 1054. Bunyinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan asar, maka dia masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Berarti menandakan memang dua sholat ini difokuskan. Subuh dan asar atau asar dan subuh. Juga dalam hadis yang lain, ini ada jaminan surga bagi mereka. Hadis yang lain nomor 1055. Tentu kenapa di sini sebagian ulama ada yang memberikan gambaran kenapa subuh dan asar? Karena umumnya di dua waktu ini manusia umumnya beristirahat. Di waktu subuh itu mereka tidur malam,
Di waktu siang ada disilakan atau ada dikenal dengan kailula, istirahat siang. Biasanya orang mulai agak letih di waktu-waktu ini, butuh istirahat. Ya. Maka biasanya ada orang kalau tidur siang kebablasan asarnya gitu kan, kelewatan. Nah di sini teman-teman sekalian disebutkan keutamaannya. Hadis selanjutnya nomor 1055 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Zuhair Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar, riwayatkan Imam Muslim. Jadi di sini ada yang mengatakan subuh dan asar, ini pendapat yang paling umum dipilih oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi sendiri rahimahullah. Dan juga bisa bermakna tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maksudnya kelima waktu sholat. Karena memang semuanya masuk di sini kan, terbit dan terbenam matahari. Terbenam matahari berarti maghrib, isya, subuh. Terbit matahari, ya, atau bisa saja maghrib sama isya. Terbit matahari bisa masuk dalamnya terbit fajar yang untuk subuh ya, bukan berarti terang matahari semuanya. Maka subuh, duhur, dan asar. Ini bisa masuk juga dalam makna ini tentunya. Juga dalam hadis diriwayatkan atau diangkat juga oleh Imam Nawawi nomor 1056 selanjutnya. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Fanzur ya ibna Adam, la yatrubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Ya. Maka perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu sedikit pun karena perlindungannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hati-hati, jaga. Jangan sampai kalian luput sholat subuh. Apakah itu berjamaah di masjid bagi laki-laki atau ibu-ibu sholat di rumah, atau mungkin kayak zaman kita sekarang sholatnya di rumah karena adanya corona gitu kan. Terutama di zona merah kita bicara ya. Karena kita berharap tentu di zona hijau yang tidak ada masalah, tetap mereka menjaga sholat itu. Maka mereka berada di naungan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mereka dijaga sama Allah sampai besok pagi lagi. Juga dalam hadis lain diangkat juga oleh Imam Nawawi nomor 1058. Saya langkai nomor 1057-nya, karena hadis 1057 adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Yang ada di dalam sahih hadis qudsi tadi ya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu." Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat yang mulia Jarir radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau melihat rembulan di malam purnama. Jadi kebetulan lagi terang langit, ada bulan terang, ya. Lalu beliau pun kebetulan waktu itu di tanggal 14, ya, kasus ya hadis ini. Beliau terang 14 pertengahan bulan itu biasanya terang bulan kan 13, 14, 15 kita dianjurkan puasa ya. Semua itu dijelaskan dalam riwayat lain. Ya. Fanadhara ila al-qamri lailata arba'asyara. Beliau melihat rembulan pada malam ke-14. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah lihat bisa melihat itu. Tapi bulan Hijriyah ya, tanggal 13, 14, 15. Nah, tanggal 14 itu puncak-puncaknya. Kita akan lihat bulan itu besar dan terang gitu. Maka Nabi SAW waktu lihat itu mengatakan kepada para sahabat, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Maksudnya di hari kiamat nanti. Kalian tidak akan bersusah payah dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan oleh sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Itu yang dimaksud sini adalah, tadi dua pendapat, ada yang mengatakan subuh sama asar, ada yang mengatakan
5 waktu sholat itu semua. Karena semuanya masuk ya, di istilah ini ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan dalam riwayat yang lain nomor 1059 dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri faqad habita amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus seluruh amalnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana ya ancaman yang sangat tegas. Orang kalau tidak sholat subuh, ya, maka dia lepas dari naungan Allah, dan dia kalau tidak sholat asar, meninggalkannya, maka hancur seluruh amal yang pernah dia lakukan. Dan ini yang menjadi bahasan kita tentunya dalam bab ini ya, tentang keutamaan sholat subuh dan asar.